Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Sukacita Tuhan menjadi bahagian. Saya secara khusus masih terus diberikan kesempatan untuk berdiri di mimbar ini sebagai corong bagi kebenaran firman Tuhan. Sukacita Tuhan juga jadi bahagian Bapak Mama yang masih diberikan kesempatan untuk bersekutu sebagai keluarga Allah di rumahnya yang kudus ini. Kita ada di minggu ketiga di mana Gemit menetapkan bulan Juli sebagai bulan pendidikan. Dengan bacaan dan tema yang telah dipersiapkan. Apa yang sudah kita baca bersama. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-27. Dalam tema setia dan bertanggung jawab, kembangkan potensi. Setia dan bertanggung jawab, kembangkan potensi. Sebelum kita berbicara tentang kesetiaan dan tanggung jawab mengembangkan potensi, saya mengawali perenungan ini dengan sebuah pertanyaan. Apa potensi yang ada pada diri Bapak Mama? Apa potensi yang ada pada dirimu masing-masing? Saya pikir pertanyaan ini penting supaya kita masing-masing mengenali dan tahu apa potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Bukan tidak ada, pasti ada. Setiap kita Tuhan ciptakan dengan keunikan masing-masing. Dalam kekurangan, keterbatasan, ada kelebihan yang Tuhan taruh sebagai anugerah daripada Tuhan. Itu potensi, itu talenta. Dan Tuhan taruh itu untuk kita kembangkan. Untuk kita pakai dalam memberi arti dan makna dalam hidup ini, untuk berguna bagi banyak orang, untuk memuliakan Tuhan, sumber berkat, sumber potensi yang menciptakan kita dengan begitu istimewa. Bacaan menceritakan tentang bagaimana murid-murid yang dekat dengan Yesus dalam mendengarkan pengajarannya. Dan Yesus menggunakan suatu perumpamaan ketika mereka dalam perjalanan dekat Yerusalem. Mereka menyangka pada ayat 11 bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Dalam perjalanan itu mereka dekat Yerusalem dan mereka menyangka kerajaan Allah itu segera kelihatan. Perumpamaan ini Yesus pakai untuk membenarkan pemahaman mereka tentang apa itu kerajaan Allah. Bagi mereka kerajaan Allah dalam bentuk pemerintahan duniawi wujudnya. Tetapi tidak. Bagi Yesus kerajaan Allah adalah sebuah kondisi di mana ada damai, di mana ada aman, di mana ada sejahtera, di mana ada kebahagiaan, sesuatu yang bernilai luhur, mulia. Kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah sebagai raja dan kehendaknya itu yang kita buat dalam setiap hari, yang kita pakai dalam hidup ini. Dan Yesus mengumpamakan dirinya seperti seorang bangsawan yang berangkat ke luar negeri untuk dinobatkan sebagai raja. Ketika dia berangkat, dia panggil 10 orang hambanya. Berikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakai ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi dalam masa penantian itu, ada tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada hamba-hambanya untuk dikembangkan, untuk dipakai, untuk diberdayakan. Mereka memulai pada satu titik yang sama, tetapi berakhir pada hasil yang berbeda-beda. Ketika raja itu kembali, tidak dikisahkan di sini 7 orang ini hambanya seperti apa dalam mengelola
mina yang diberikan kepadanya, tetapi yang datang menemuinya hanya 3 hambanya. Mina adalah satuan mata uang, juga ukuran berat yang dipakai dalam konteks Alkitab pada masa Yesus. 1 mina setara dengan 100 dinar. 1 mina setara dengan 100 dinar. Upah pekerja 1 hari itu 1 dinar. Dan itu berarti 1 mina ini setara dengan upah sekitar 3 atau 4 bulan seorang pekerja. Masing-masing diberikan. Dan terjadilah ketika bangsawan yang telah dinobatkan menjadi raja ini kembali, dia panggil hamba-hambanya. Orang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang 1 ini telah menghasilkan 10 mina." Jadi 1 mina ini dibungakan, dilipat gandakan menjadi 10. Tuhan bilang, "Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Tuhan kasih kepercayaan karena dia bungakan 1 menjadi 10 kota ada dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya. Datang orang kedua berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Tuhan bilang, "Kuasailah 5 kota." Tetapi datang hamba ketiga, dia berkata, "Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpan dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur." Kata raja itu kepada hambanya, "Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu." Dan kemudian Tuhan bilang, yang 1 itu dari hamba yang ketiga itu kasih di hamba yang pertama yang telah kelola 1 mina itu menjadi 10. Kita lihat di sini ada protes, tapi itu kedaulatan Tuhan dan Tuhan perintahkan untuk kasih. Apa yang kita ambil sebagai poin perenungan di dalam refleksi untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Poin yang pertama, kita ini berada dalam panggung kehidupan sebagai pemain, saya dan Bapak Mama, bukan penonton. Kita punya peran masing-masing yang Tuhan sudah kasih dalam talenta, dalam potensi, dalam kelebihan, keunikan kita masing-masing. Mungkin bukan pemain utama, cuma pemain atau peran pembantu. Tetapi Tuhan tahu setiap kemampuan kita untuk mengelola apa yang sudah Tuhan kasih sebagai keistimewaan itu. Kita ada dalam berbagai tanggung jawab di keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, di tempat kerja, dalam kehidupan bergereja, terikat dalam jabatan struktur, jabatan organisasi. Itu kepercayaan yang Tuhan kasih kepada kita. Dan Tuhan minta supaya hidup ini harus kita pakai. Kembangkan itu. Karena saya dan Bapak Mama istimewa, berharga. Karena itu pertanyaan awal renungan saya sebelum kita bicara tentang bagaimana harus setia dan bertanggung jawab, kembangkan potensi, tahu dulu, sadar dulu, ada potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Potensi itu yang mau kita kembangkan, pakai untuk banyak orang, kebaikan banyak orang, pakai untuk memuliakan Tuhan yang memberikan dan mempercayakan tanggung jawab itu kepada kita. Ada banyak peluang sesungguhnya untuk kita mengembangkan talenta-talenta potensi ini. Persoalannya apakah kita mau menerima peran itu, talenta, potensi itu, kita mau mengelola potensi itu. Itu persoalannya. Atau kita merasa cukup, untuk saya punya diri cukup, kita tidak perlu buka hati untuk kelola itu dipakai
dalam banyak tempat, dalam banyak kesempatan, dan untuk banyak orang. Kalau kita tidak buka diri, kita tutup diri, sudah. Tuhan bilang apa yang ada padamu cukup. Tapi kalau kita buka diri, Tuhan kasih terus, mengalirlah berkat-berkat yang ada pada diri kita dalam segala bentuk potensi, talenta itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu tadi Tuhan bilang, kasih yang 10, kasih tambah yang 1 itu. Mereka bilang, dia sudah dapat 10 tuh Tuhan, jangan sampai tertumpuk tanggung jawabnya. Tuhan bilang, tidak, kasih. Karena dia setia dalam perkara kecil, kasih tanggung jawab besar. Kadang-kadang kita merasa marah dan iri dengan berkat-berkat tanggung jawab yang Tuhan kasih. Masing-masing berbeda. Kenapa dia saja? Orang lain tidak ada. Dan persoalannya orang lain juga mau buka diri, beri diri jadi berkat atau tidak. Karena Tuhan kasih terus, dia berkembang terus, dia diberkati terus karena dia jadi berkat. Kesediaan untuk memberi diri ini penting. Karena itu Alkitab banyak mencatat bagaimana anak-anak Tuhan memberi diri kemudian dipakai oleh Tuhan. Musa, siapa dia? Tuhan pergi suruh menghadap Raja Firaun. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat itu yang Tuhan pakai untuk belah laut Teberau. Memimpin umat Israel berjalan di tanah yang kering di tengah lautan. Tongkat itu yang pakai untuk pukul batu karang, memberi minum bagi umat Israel. Simson, rahang keledai. Hanya sebuah rahang keledai Tuhan pakai untuk mengalahkan 1000 orang Filistin. Paulus, walau sudah mendekam di penjara, dia pakai pena untuk tetap tulis, memberikan pengajaran, surat, menyatakan kebenaran, teguran, nasihat kepada umat Tuhan mula-mula pada waktu itu. Apa yang ada di tangan Bapak Mama? Apa yang ada di diri Bapak Mama? Kenali, kelola, pakai itu. Karena Tuhan tidak sekedar menciptakan kita ada secara kebetulan di dunia, di keluarga, di tengah-tengah konteks di mana kita berada. Tapi ada sesuatu peran yang harus kita mainkan. Poin yang kedua. Giat selalu dalam mengembangkan potensi itu dengan kesetiaan dan tanggung jawab. Kita sadar, kita Tuhan kasih talenta, potensi, bakat, kelebihan, pendidikan yang lebih, pengetahuan yang lebih. Tapi Tuhan mau kita giat pakai itu dalam pelayanan, dalam kesetiaan dan tanggung jawab. Setia itu berarti selalu, melekat, terus menerus. Bukan satu kali lalu kemudian ada tantangan, tidak dihargai, tidak diperhitungkan, bilang sudah, ketinggal. Pada tanggung jawab 1 periode. Itu contoh misalnya, tanggung jawab pelayanan kemajelisan. Tapi karena merasa sudah tidak dihargai lalu sudah ketinggal. Ada tantangan, lepas. Tanggung jawab, harus merasa terbeban kalau tidak menjalaninya. Jangan malas tahu dan masa bodoh. Ada orang lain, terus tinggal kok dong buat. Jangan sampai Tuhan usir dari panggung kehidupan. Karena tidak mengelola itu dengan baik yang Tuhan kasih. Bertanggung jawab. Dapat mempertanggungjawab. Buat apa itu? Ada dalam roh takut Tuhan. Berjalan dalam kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan masing-masing kita harus berani untuk terus periksa diri, terus menilai apa yang sudah kita buat. Apa yang sudah kita berikan bagi dunia ini. Sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Bentuk syukur kita karena Tuhan percayakan anugerah dalam berbagai potensi, talenta, kelebihan, pengetahuan. Kita akan terus belajar di dalam hidup ini. Dan dalam belajar itu kita terus diperkaya.
Dengan diperkaya itu kita terus mau memberi diri untuk juga berguna dan berarti dalam hidup ini. Dan karena itu poin ketiga datang dan menegaskan kepada kita bahwa pada akhirnya semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Tuhan kembali, Tuhan tanya, berapa yang kau kelola? Satu ini yang tidak kelola apa-apa, Tuhan bilang, engkau ada dalam penghakimanku. Percuma hidup di dunia ini. Belajar ada dalam kesadaran bahwa setiap putusan-putusan dalam hidup ini membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Termasuk juga mengembangkan segala bentuk berkat sebagai talenta, potensi, apapun itu dalam hidup kita. Selamat mengenali dirimu dalam potensi yang Tuhan anugerahkan, selamat mengembangkan, mengelola itu, dan percayalah dalam kesetiaan dan tanggung jawabmu, engkau akan menikmati sukacita surgawi. Amin.